Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iis Wandari Sahid dari kelas BKI 4B dengan NIM 20010030040 akan menjelaskan tentang perkembangan media massa dari masa ke masa serta dampak dari media massa. Yang pertama yaitu era surat kabar. Cikal bakal jurnalistik dianggap lahir pada tahun 1405 sampai 1367 ketika Kaisar Amenhotep III atau Kaisar Mesir mengutus ratusan wartawan membawa surat berisi informasi untuk dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Namun, surat kabar pertama di dunia yaitu Akta Diuma terbit pada tahun 59 Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar. Surat kabar tersebut berisi kebijakan-kebijakan kaisar, pengumuman resmi, dan informasi penting lainnya. Pada masa itu, surat kabar tersebut masih berupa tulisan yang diukir pada logam atau batu. Surat kabar pertama dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette atau London Gazette merupakan surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665 dan pada tahun 1702 terbit Daily Courant yang merupakan koran harian pertama di Inggris. Yang kedua, era majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Berbeda dengan surat kabar harian, majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine yang terbit pada tahun 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Sten yang menggunakan napena atau Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi, atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Yang ketiga, era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya, radio digunakan oleh Maritime untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau AM. Namun gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan modulasi amplitude rentan akan gangguan cuaca. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Hingga saat ini sebagian besar stasiun radio analog menggunakan sistem FM. Yang keempat, era televisi. Televisi mulai berkembang sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan memiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada masa itu televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai marak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. AdSense A berdasarkan penelitian pada tahun 1944, 98% keluarga di Amerika memiliki sebuah televisi. Di Indonesia juga berlaku hal yang sama. Saat ini hampir semua keluarga Indonesia memiliki televisi di rumahnya. Tayangan yang disiarkan televisi beragam, mulai dari film, sinetron, acara musik, dan terutama siaran berita, baik berita politik atau kejadian yang terjadi di sekitar. Kemudian yang kelima, era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi.
Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dan membentuk jaringan. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW, sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang semakin banyak, mencapai 3.000 alamat. Muncul pula e-retail atau belanja online pada abad ke-20. Internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan ke seluruh dunia. Adapun dampak dari media massa dapat mempengaruhi keinginan atau kebutuhan yang muncul pada diri personal tertentu. Terjadinya keadaan tersebut dikarenakan media massa secara berkelanjutan menampilkan produk atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dengan upaya yang membuat pembaca, pendengar, atau pemirsa yang menyaksikannya terpengaruh untuk ikut meyakini bahwa mereka membutuhkan hal tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Misal, keluaran alat pembersih debu dengan desain yang baru dan menarik dengan menampilkan semua fitur kelebihan membuat pembaca, pendengar, atau pemirsa merasa membutuhkan sebuah alat pembersih debu tersebut padahal di rumah sudah alat pembersih debu dengan fungsi dan fitur yang sama. Hal ini bisa dilihat dari bentuk pengiklanan yang intens pada media massa. Demikianlah materi yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.